Siapa seniman ini? Wajahnya tidak asing. Ia membacakan puisi dengan indah, dengan cerita mengenai putra Kauripan dan Putri Daha yang dijodohkan dari kecil. Namun akhirnya terpisahkan oleh takdir. Sama seperti kisah hidupku dengan... Dahulu kala, di sebelah timur Pulau Jawa, berdirilah 3 kerajaan yang hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Kerajaan Daha yang masyhur, Kauripan yang sejahtera, dan kerajaan Gagelang yang makmur. Raja Daha memiliki 2 orang putri yang cantik jelita. Galuh Chandra Kirana yang anggun dan baik hati, dan Galuh Ajeng yang selalu iri hati. Sementara Raja Kauripan memiliki seorang putra mahkota yang tampan dan gagah bernama Raden Inu Kertapati. Kedua raja ini pun telah lama ingin menjodohkan anak mereka, yaitu Raden Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana. Namun apa daya, di balik niat yang mulia itu, selalu ada kejahatan yang berniat merusak dan menghancurkannya. Apa itu? Serahkan semua barang bawaan kalian, dan tidak akan ada yang terluka. Hah, berani sekali kamu seorang diri melawan satu pasukan. Mengawal! Baiklah kalau begitu. Siapa kamu sebenarnya? Kalian siapa dan mau kemana? Kami dari Kauripan mau menuju kerajaan Daha. Kami ditugaskan membawakan benda-benda berharga untuk tanda pernikahan putra mahkota. Putra mahkota kerajaan Kauripan? Maksud kamu Raden Inu Kertapati? Dengan siapa dia akan menikah? Beliau akan menikah dengan Galuh Chandra Kirana, putri Raja Daha yang terhormat. Namaku Panji Semirang. Aku adalah pemimpin perampok dalam hutan ini. Barang-barang kalian akan aku ambil. Tetapi akan aku kembalikan semuanya secara utuh jika Raden Inu Kertapati sendiri yang mengambilnya ke sini. Aku perintahkan 2 orang dari kalian untuk pergi kembali ke kerajaan Kauripan dan katakan pada Raden Inu Kertapati kalau Panji Semirang menanti kedatangannya. Raden Panji, bagaimana dengan yang lainnya? Bawa mereka ke kerajaan kita. Berikan mereka makanan, tempat istirahat, dan rawat para prajurit yang terluka. Laksanakan, Raden Panji.
Inu Kertapati, anakku. Waktunya sudah tiba bagi kerajaan Kauripan untuk melanjutkan masa kejayaannya di bawah tampuk pemerintahan yang baru. Aku sudah tua, dan sudah saatnya kerajaan Kauripan ini memiliki raja baru. Raja yang lebih baik, bijaksana, dan lebih mulia daripada aku, yaitu kamu, anakku. Tapi sebelum naik tahta, aku ingin melihatmu menikah terlebih dahulu. Hamba menjunjung segala titah Ayahanda Raja. Bagaimana dengan intan permata yang sudah aku siapkan untuk diberikan pada tunanganmu, Galuh Chandra Kirana? Hamba sudah memerintahkan Panglima untuk mengirimkannya ke kerajaan Daha sejak tadi pagi. Dan esok hari, hamba akan menyusul rombongan itu ke kerajaan Daha, Ayahanda. Kerajaan Daha sangat baik pada kerajaan kita. Aku sangat bangga karena akhirnya bisa menyatukan kedua kerajaan ini dalam pernikahan. Iya, Ayahanda. Hamba juga sangat bahagia karena bisa menikahi Galuh Chandra Kirana. Sudah lama kami berdua menunggu saat-saat ini. Aku yakin, anakku, kau akan menjadi raja yang baik. Lebih baik daripada ayahandamu ini. Kau pemberani, bijaksana, dan juga memiliki satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh laki-laki lain. Apa itu, Ayahanda? Cinta sejati. Ampun Baginda Raja, maafkan kelancangan hamba. Prajurit, mengapa kalian kembali? Apa yang terjadi? Maaf Baginda, kami dirampok di perbatasan hutan. Semua pengawal mempertahankan diri dengan gigih. Namun karena kami kalah jumlah, akhirnya mereka menyerah dan menjadi tawanan di sana. Pemimpin perampok itu adalah seorang ksatria tampan bernama Panji Semirang. Hanya kami berdua yang disuruh kembali ke Kauripan agar bisa melapor kepada Baginda bahwasannya barang-barang kita akan dikembalikan apabila Raden Inu Kertapati sendiri yang menjemputnya ke hutan Asmarantaka. Ayahanda, izinkanlah aku menyelesaikan masalah ini. Hari ini juga, aku akan meringkus perampok bernama Panji Semirang itu. Pergilah putraku, bawa prajurit terbaikmu. Dan hati-hati. Lapor Raden Panji, semua tawanan sudah dirawat dan diberi makan. Apa perintah selanjutnya, Raden? Prajuritku, aku sudah katakan beribu kali, mereka bukan tawanan kita. Jika mereka mau, mereka bisa menjadi bagian dari kerajaan kita, seperti rakyat-rakyat kita yang lainnya. Maaf jika perkataan saya menyinggung Raden Panji. Sekarang suruh beberapa prajurit untuk berjaga, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Raden Panji! Ada sebuah rombongan datang mendekati kita. Baginda, kami sudah banyak mendengar cerita tentang perampok hutan ini. Korbannya sudah banyak. Pemimpinnya bernama Panji Semirang. Dia seorang pemuda tampan dan pandai bertarung. Betul, Baginda. Katanya dia perampok yang beruntung. Dia itu hidup dari hasil merampok orang-orang yang lewat di hutan Asmarantaka. Sebagian dari hasil rampokannya untuk membuat kerajaan sendiri di tengah hutan. Dan sebagian lagi katanya dia bagikan kepada rakyatnya. Tapi semua tawanan yang dirampok tidak ada yang dibunuh. Semua diajak bergabung menjadi rakyat di kerajaannya. Dan konon kabarnya mereka hidup dengan tentram. Patih-patihku, semuanya itu hanyalah cerita. Aku tidak akan percaya semua itu sebelum melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bagiku saat ini, dia hanyalah seorang perampok yang bengis dan harus disingkirkan. Hati-hati, Patih. Kita sudah memasuki daerah kekuasaan mereka. Kita harus waspada. Kalau mau lewat hutan ini, kalian harus tinggalkan semua harta benda kalian. Ya, betul sekali. Jadi menurut kalian, kami bisa dirampok begitu saja? Berarti kalian belum mengenal siapa kami. Prajurit, serang!
Raden Inu Kertapati, maafkan atas kelancangan prajurit Asmarantaka. Sayalah yang mengundang Raden datang ke sini. Mari, ikut ke kerajaan saya. Panji Semirang mengajakku melihat isi kerajaannya yang berada di tengah hutan. Ternyata ini adalah kerajaan yang luar biasa. Rakyatnya hidup tentram dan serba berkecukupan. Semua sesuai dengan yang diceritakan oleh para prajurit. Dan ada sesuatu yang tidak asing pada sosok bernama Panji Semirang ini. Terutama saat dia tiba-tiba menyuguhkan buah anggur kesukaanku. Aku terkejut. Karena hanya Galuh Candrakirana lah yang tahu tentang buah kesukaanku itu. Siapa sebenarnya pemuda ini? Sesuai janji, Panji Semirang mengembalikan barang-barangku yang sudah dia sita. Selamat jalan, Raden Inu Kertapati. Aku dan para pengawal bersiap meninggalkan hutan Asmarantaka menuju ke tempat tujuan asal, yaitu Kerajaan Daha. Galuh Candrakirana, anakku tersayang. Kenapa kau tidak beritahu saja ke Raden Inu bahwa kau adalah calon istrinya yang selama ini dia cari-cari? Tidak, Ibu Mahadewi. Aku bukan lagi Galuh Candrakirana dari Kerajaan Daha. Aku takut kalau dia tahu, dia tidak akan menerimaku lagi. Tidak ada untungnya bagi Kerajaan Kauripan mempunyai permaisuri yang dibuang seperti aku. Kamu tidak pernah dibuang dari Kerajaan Daha, sayangku. Kamu tahu itu kan? Dan kamu masih sangat mencintai Raden Inu Kertapati. Kamu selalu mencintainya. Sejak kecil, kami berdua sudah dekat. Karena kedua ayah kami, yaitu Raja Daha dan Kauripan, sangat bersahabat. Kami sudah lama memiliki ketertarikan satu sama lain. Namun, aku tidak menyadari kalau ternyata kebahagiaan kami membangkitkan kedengkian dalam diri adikku. Galuh Ajeng dan ibunya, yaitu Dewi Liku, akan melakukan segala cara untuk merenggut kebahagiaan dan masa depanku. Malam itu, Dewi Liku menyuruhku membawakan minuman spesial untuk ibu kandungku sang permaisuri. Tanpa menaruh curiga, aku pun menuruti keinginannya. Setelah ibunda permaisuri menyeruput minuman yang kubawa, tiba-tiba saja permaisuri jatuh tak sadarkan diri. Dan dia pergi untuk selama-lamanya. Lihat, permaisuri telah diracuni. Pengawal, tangkap Galuh Candrakirana. Ibu Mahadewi dengan sigap langsung membawa kabur diriku, dibantu beberapa pengawal setianya. Ibu Mahadewi tahu kalau aku dijebak oleh Dewi Liku dan Galuh Ajeng. Akhirnya, sekarang tidak ada yang mengganggu mereka dalam menguasai kerajaan. Galuh, tidak ada gunanya menyesali peristiwa yang dulu. Kamu sudah berhasil melewati cobaan terberat. Dan kamu telah lahir kembali menjadi seorang putri yang jauh lebih kuat dan berani. Aku beserta para pengikut dari Kerajaan Daha akhirnya sampai ke hutan Asmarantaka. Bertahun-tahun aku menempa diriku. Aku membangun sebuah pasukan yang akhirnya menjadi kerajaan kecil di tengah hutan. Dan sejak saat itu, aku menyamar menjadi seorang kesatria. Tidak
tidak ada satupun kecuali orang terdekat yang mengenaliku sebagai Putri Daha. Orang-orang mengenalku sebagai Panji Semirang. Hanya satu hal yang masih tersisa dari diriku, yaitu perasaanku pada Raden Inu Kertapati. Kamu mencintainya dan dia mencintai kamu. Itu tidak akan pernah berubah. Kejarlah dia, sayangku. Tidak, Ibu. Semua sudah terlambat. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya aku dan rombongan tiba di Kerajaan Daha. Kami disambut dengan gembira oleh Raja Daha dan juga Dewi Liku. Setelah menyampaikan maksud tujuanku datang ke Daha, Raja dengan menyesal mengatakan kalau Galuh Candrakirana sudah lama meninggalkan Kerajaan Daha dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Raden Inu Kertapati, karena keterikatan janji antara Daha dan Kauripan, maka tetap harus diadakan pernikahan antara dua kerajaan ini. Namun, kamu tidak lagi dinikahkan dengan Galuh Candrakirana, melainkan dengan adiknya, yaitu Galuh Ajeng. Ampunilah aku, Dewata. Jika menolak, maka aku akan menyakiti perasaan Baginda Raja Daha dan hubungan yang selama ini terjalin antara Daha dan Kauripan tidak akan lagi harmonis seperti dulu. Baginda Raja, hamba bersedia menikahi Galuh Ajeng dan menjadikannya permaisuri hamba. Wahai rakyat Daha dan juga tamuku dari Kauripan, malam ini juga akan dilangsungkan pernikahan antara Raden Inu Kertapati dan Galuh Ajeng. Mari kita siapkan pesta yang megah. Maaf karena tidak bisa memenuhi janjiku, Galuh Candrakirana. Sebuah pesta pernikahan yang meriah pun dilaksanakan. Namun sebelum kedua insan sempat mengikat janji suci, terjadilah sebuah tragedi. Terjadi kebakaran di istana karena sesuatu yang tidak diketahui penyebabnya. Suasana kerajaan menjadi kacau. Dan akhirnya pernikahan pun dibatalkan. Raja Daha mempertimbangkan kembali pernikahan ini. Dia merasa Dewata tidak mengizinkan rencananya. Atas izin Raja, Raden Inu dan para pengawalnya menggunakan kesempatan ini untuk pergi dari Daha.
Di tengah perjalanan, perasaanku bergejolak. Aku mencurigai bahwa Panji Semirang adalah Galuh Candrakirana yang menyamar. Aku yakin dengan perasaanku. Akhirnya, aku bersama para pengawal kembali ke hutan Asmarantaka. 2 hari 2 malam berkuda, dan akhirnya kami sampai di hutan Asmarantaka. Tetapi, ternyata harapanku tidak terwujud. Dia sudah meninggalkan kerajaan ini untuk selama-lamanya. Karena dia mengetahui kalau Raden telah resmi menikah dengan Galuh Ajeng. Perasaanku hancur berantakan. Cinta sejati kami yang hampir bersatu ini kembali terpisahkan lagi. Galuh Candrakirana. Aku ingin melarikan diri dari kehidupan yang selama ini meninggalkanku. Cinta sejatiku telah menikah dengan wanita lain. Dengan ditemani para pengawal setiaku, aku pun berkelana untuk melupakan Raden Inu Kertapati. Aku menyamar menjadi seorang pembaca puisi bernama Wargo Asmoro. Berlatih bertahun-tahun supaya penyamaranku meyakinkan. Dan tidak ada orang dari Daha maupun Kauripan yang dapat mengenaliku. Rombongan kesenian kami banyak menerima permintaan untuk tampil di pedesaan maupun acara kerajaan. Setelah 3 tahun perjalanan yang panjang, kami mendapat undangan dari Kerajaan Gagelang untuk membuat pertunjukan di istananya. Setelah 3 tahun mencari Galuh Candrakirana tanpa hasil, akhirnya rombonganku singgah di Gagelang. Pamanku Raja Gagelang mengadakan pesta yang meriah untuk menyambut kedatanganku di kerajaannya. Musisi dan penari memenuhi istana. Namun, segala kemeriahan di pesta ini tidak bisa mengalihkan rasa rinduku pada Galuh Candrakirana. Wahai Raden Inu Kertapati dan juga para tamu dari Kauripan, terimalah persembahan dari Gagelang, sebuah kesenian yang indah dari Wargo Asmoro. Siapa seniman ini? Wajahnya tidak asing. Ia membacakan puisi dengan indah, dengan cerita mengenai putra Kauripan dan putri Daha yang dijodohkan dari kecil. Namun akhirnya terpisahkan oleh takdir. Sama seperti kisah hidupku dengan Galuh Candrakirana. Tunggu! Berhenti! Aku mohon berhenti! Tunggu! Candrakirana! Tunggu! Galuh Candrakirana! Berhenti! Aku tahu itu kamu, kekasihku! Tahukah kamu betapa menderitanya aku menahan rindu padamu? Tatap aku, Galuh Candrakirana. Galuh Candrakirana sudah tidak ada. Dia mati bertepatan dengan menikahnya Raden Inu Kertapati dengan Galuh Ajeng.
Tidak ada pernikahan yang terjadi di antara mereka. Dewata telah menggagalkannya. Karena sang Dewata tahu Raden Inu Kertapati adalah jodoh untuk Galuh Candrakirana. Apakah Dewata sungguh sebaik ini untuk membiarkan kita bersama lagi? Berjanjilah kepadaku, Candrakirana. Jangan pernah meninggalkan aku lagi. Akhirnya, kedua insan ini pun dipersatukan dalam pernikahan yang harusnya sudah terlaksana sejak lama. Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kauripan dan Galuh Candrakirana dari Kerajaan Daha. Ketiga raja yang bersahabat menjadi saksi pernikahan mereka. Pernikahan yang akan membawa kemakmuran bagi negeri. Pernikahan yang akan menjadi legenda. Sebuah legenda perjuangan cinta sejati. Legenda Panji Semirang.